Mengubah identitas baru dengan edit submodality. Pernah nggak kamu merasa hidupmu stuck di pola yang sama? Padahal kamu sudah baca buku, ikut seminar, nonton video motivasi, tapi kebiasaan lama tetap kembali. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu kurang pintar. Masalahnya seringkali bukan di niat, tapi di identitas yang masih kamu pegang. Hari ini kita akan bicara tentang satu konsep yang jarang dibahas secara sederhana, tapi sangat powerful. Edit submodality untuk mengubah identitas baru. Identitas mengendalikan perilaku. Kita sering berpikir perubahan dimulai dari tindakan. Padahal kenyataannya, tindakan mengikuti identitas. Kalau di dalam kepalamu kamu masih berkata, "Aku orang yang pemalas, aku selalu gagal, aku nggak berbakat uang," maka sekeras apapun kamu mencoba, otak akan selalu mencari cara kembali ke identitas lama. Identitas itu seperti program default. Dan kabar baiknya, program ini bisa diedit. Apa itu submodality? Sekarang kita masuk ke inti. Setiap pikiran, ingatan, dan imajinasi di otak kita punya bentuk sensorik. Misalnya saat kamu mengingat kegagalan, apakah gambarnya besar atau kecil, dekat atau jauh, berwarna atau hitam putih, suaranya keras atau pelan, detail-detail kecil inilah yang disebut submodality. Dan otak lebih bereaksi pada bentuk pengalaman, bukan pada fakta objektifnya. Makanya satu kejadian kecil bisa terasa traumatis, sementara yang lain terasa biasa saja. Kenapa edit submodality bisa mengubah identitas? Karena identitas terbentuk dari emosi yang diulang. Dan emosi dipicu oleh visual di kepala, suara batin, sensasi tubuh. Ketika kamu mengubah cara otak menyimpan pengalaman, kamu mengubah maknanya. Dan ketika makna berubah, identitas ikut berubah. Latihan praktis, edit identitas lama. Sekarang kita praktik sederhana. Ambil satu identitas lama yang ingin kamu lepaskan. Misalnya, aku selalu menunda. 1. Bayangkan versi lama dirimu. Lihat gambarnya di kepala. Perhatikan ukuran, warna, jarak. 2. Kecilkan gambarnya. Perlahan, kecilkan, jadikan buram. Jauhkan dari dirimu. 3. Turunkan volumenya. Kalau ada suara negatif, buat pelan-pelan sampai hampir hilang. Perhatikan satu hal, emosinya langsung turun. Itu tandanya submodality-nya berubah. Membangun identitas baru. Sekarang giliran identitas baru. Tentukan satu kalimat sederhana, misalnya, "Aku adalah orang yang disiplin dan konsisten." Lalu lakukan ini. 1. Bayangkan versi masa depan dirimu. Postur tubuh tegap, tatapan tenang, gerakan yakin. 2. Buat gambarnya besar, terang, dan dekat. Warna tajam, cahaya hangat, seolah ada di depanmu. 3. Tambahkan suara batin yang kuat bukan teriak, tapi tegas dan tenang. 4. Masukkan sensasi ke tubuh dada lebih lapang. Nafas lebih dalam, bahu lebih rileks. Tahan 10 detik. Ulangi, otakmu sedang belajar identitas baru. Kunci utama, konsistensi sensorik. Kesalahan paling umum orang adalah membuat afirmasi tapi submodality-nya lemah. Kata-katanya positif, tapi gambarnya kecil, jauh, dan redup. Otak tidak percaya. Identitas baru butuh visual yang kuat, emosi yang terasa, sensasi tubuh yang konsisten. Bukan sekali, tapi diulang setiap hari. Penutup, ingat ini baik-baik. Kamu tidak berubah karena motivasi. Kamu berubah karena identitas yang kamu izinkan hidup di kepalamu. Dan identitas bisa diedit. Bukan dengan memaksa, tapi dengan mengubah cara otak memproses pengalaman.